Rangkaian prosesi pernikahan Kaesang dan Erina digelar menggunakan tradisi budaya dan adat Jawa. Kami kembali terhubung dengan Bapak Raden Surojo, pemerhati budaya Surakarta. Pak Surojo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Surojo kayaknya juga sudah bersiap nih ya untuk melihat bagaimana rangkaian prosesi pernikahan Kaesang Erina. Pernikahan ini akan menjadi pernikahan masyarakat pertama yang diperbolehkan, Pak Surojo, yang ada di sekitaran atau berada di Pura Mangkunegaran. Apakah artinya Pura Mangkunegaran ini memang terbuka bebas, Pak, untuk masyarakat? Iya, artinya kami melihat dengan adanya prosesi pernikahan yang dilakukan oleh keluarga Bapak Presiden, Bapak Jokowi di Pura Mangkunegaran. Ini luar biasa sekali karena dengan demikian bahwa Pura Mangkunegaran yang notabene merupakan warisan dari Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa ini mulai membuka diri, artinya mulai ada keterbukaan terhadap masyarakat. Artinya bahwa Pura Mangkunegaran ini tidak lagi menjadi milik dari keluarga Mangkunegaran saja, tetapi juga menjadi milik masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Solo. Oke, Pak Surojo, biasanya ketika pernikahan digelar dalam nuansa tradisi dan juga adat Jawa, itu pasti ada tanggalan atau hitung-hitungan hari baik menurut kalender Jawa. Nah, yang dipilih oleh Kaesang dan Erina tanggal 10 Desember 2022, hitung-hitungannya itu bagaimana tuh Pak Surojo? Iya, mestinya ini kita harus mengetahui dulu dari neptu yang dimiliki oleh kedua temanten. Dari neptu ini akan dihitung nanti jatuhnya apa. Kebetulan untuk beliau, Bapak Presiden ini, putra beliau ini, pada hari Sabtu ini jatuh pada tanggal 16 Jumadil Awal tahun Ehe, Sabtu Kliwon. Ini jatuhnya adalah pada wuku Warigalit. Ini mempunyai, menurut kepercayaan Jawa, wuku Warigalit ini adalah anak nomor 5 dari Prabu Watugunung dan Dewi Sinta. Ini di bawah Bathara Asmara. Ini kelebihannya adalah kalau laki-laki adalah seorang yang rupawan, kalau wanita itu seorang yang cantik jelita. Ini selalu membuat sengsem, kata orang Jawa, atau membuat senang oleh orang lain. Jadi memang betul ini jika ijab dilaksanakan pada hari Sabtu ini mempunyai watak demikian. Jadi mudah bergaul, disenangi oleh orang lain. Ini karena mungkin dari keluarga sudah menghitung ya, neptunya itu apa. Mesti artinya orang Jawa tidak bisa meninggalkan dari hitung-hitungan neptu itu. Oke. Jadi, pas jadinya ya Pak Surojo ya. Intinya pas ya akan melahirkan atau mendatangkan kebaikan-kebaikan tidak hanya untuk pasangan ini tapi juga untuk keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya ya. Iya. Oke, Pak Surojo, ini adalah kali ketiga Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana menggelar pernikahan anaknya yang terakhir putra bungsu. Kalau di adat Jawa sendiri, apakah ada perbedaan dalam rangkaian prosesi pernikahan Kaesang yang notabene merupakan putra bungsu dibandingkan dua kakak sebelumnya? Iya, betul Mbak. Di adat Jawa ini kalau anak terakhir biasanya ada tradisi yang dinamakan dengan tumplak punjen. Nah, ini dalam adat Jawa tumplak punjen itu artinya tumpah semua karena semua dikeluarkan oleh keluarga yang memiliki orang Jawa itu mengatakan punya gawe, itu semua dikeluarkan. Artinya yang dikeluarkan apa? Beban tanggung jawab orang tua itu sudah selesai dikeluarkan semua kepada anak-anaknya karena sudah selesailah tugas orang tua mentaske. Orang Jawa itu mengatakan mentaske, artinya berumah tangga itu dimentaske. Kalau orang Jawa kan masih ada satu anak yang belum mentas, maka semua karena sudah dimentaske maka dinamakan dengan
tradisi tumplak punjen dengan menyebarkan udi-udi. Kalau zaman dulu mungkin kalau seorang raja itu biasanya dengan menggunakan uang yang berharga begitu ya, uang yang berharga, sampai mungkin ada ubur rampe yang lain. Itu biasanya merupakan pundi-pundi atau punjen ini. Jadi mengapa demikian? Karena ini adalah ajaran leluhur dari nenek moyang kita. Jadi ajaran leluhur dari nenek moyang kita sebagai harapan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pertama bahwa tumplak punjen ini merupakan tanda puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau Islam ya Allah Subhanahu wa taala. Karena telah menuntaskan tanggung jawab menikahkan putranya. Itu yang kemudian yang kedua memberitahukan kepada kerabatnya, kepada teman-temannya bahwa kami telah selesai atau saya telah selesai mengentaskan anak saya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah memberitahukan kepada para putranya bahwa tanggung jawab atau kewajiban orang tua itu sudah selesai. Iya. Kemudian makna yang berikutnya adalah sebagai tanda cinta kasih orang tua kepada anaknya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ini merupakan wujud tanda orang yang suka berderma atau suka bersedekah. Jadi mengeluarkan harta yang dimiliki untuk sedekahkan kepada orang lain. Itu makna yang tersirat pada tradisi tumplak punjen ini. Tumplak punjen, oke, baik. Pak Surojo, apakah ada anjuran atau larangan yang harus dinotif oleh para tamu nanti yang akan datang ke Pura Mangkunegaraan? Kabarnya juga dilarang atau diimbau untuk tidak menggunakan salah satunya batik motif parang. Mengapa? Iya, betul Mbak. Jadi seperti kita ketahui bahwa konon kabarnya batik motif parang ini memang ditemukan atau pertama kali dicanangkan oleh Raja Mataram yang ketiga, yaitu Sultan Agung Prabu Hanyokoro Kusumo Senopati Engaloga Abdurrahman Saleh Saidin Panotogomo itu, bahwa parang atau batik yang bermotif parang itu memang di keluarga kerajaan Mataram ini hanya digunakan oleh raja, kemudian garwa dalem, putra dalem, mantu dalem, kemudian kepada cucu yang itu aja, cucu yang belum menikah. Itu aja jenis parang khusus yang bisa dipergunakan untuk acara-acara resmi di Karaton Surakarta atau acara resmi di Mangkunegaran, karena parang ini hanya kerabat tertentu yang boleh menggunakan. Baik. Sekalipun seorang abdi yang pangkatnya tinggi, namun kekerabatan dengan raja itu agak jauh, mungkin masih buyut atau canggah atau waring, itu juga tidak diperkenankan menggunakan parang. Kecuali ini kalau parang itu dipergunakan pada acara-acara di luar karaton, di luar puro itu tidak dipermasalahkan. Hanya karena ini memang adat yang harus ditaati oleh pendukung adat, yaitu keluarga, kalau Kasunanan ya keluarga Kasunanan, kalau Mangkunegaran ya keluarga Mangkunegaran. Dan memang sampai sekarang ini adat ini masih tetap dipertahankan, yaitu jika ada acara-acara resmi di keraton maupun di Puro Mangkunegaran tidak diperkenankan baik abdi dalem ataupun sentono dalem, apalagi masyarakat umum menggunakan batik motif parang seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Raden Surojo atas penjelasannya. Sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Surojo, sehat selalu. Selamat malam Mbak Tiffany, sama-sama.